Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Akalpedia kembali menyajikan kisah Wali Songo. Kisah Sunan Kalijaga berdasar sumber terpercaya. Atlas Wali Songo karya Profesor Agus Sunyoto. Meluruskan sejarah Wali Sembilan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut karena sejak dahulu bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi. Akibatnya, sejarah Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya. Apalagi bangsa Belanda pun turut serta menambah ruwet dengan membuat dokumentasi tentang Wali Songo yang tujuannya menyudutkan Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berusaha menelusuri sejarah yang benar dan terpercaya. Ada sebuah peribahasa lama yang berbunyi, "Tak kenal maka tak sayang." Kiranya sangatlah tepat apabila peribahasa itu terkait pula dengan kebesaran nama seorang tokoh legendaris, salah satunya Sunan Kalijaga, tokoh pendakwah yang sangat besar jasa-jasanya hingga agama Islam pun bisa berkembang di tanah Jawa. Siapakah Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikto, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Ayah Sunan Kalijaga adalah paman dari Sunan Bonang. Jadi, selain hubungan guru dan murid, ternyata keduanya masih bersaudara. Asal-usul dan nasab. Raden Said yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Selain Raden Said, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Melaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sida Brangti, serta nama-nama lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini dari sejak bernama Syahid, Lokajaya hingga Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Tejo, nama aslinya Abdurrahman, orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman mengawini putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Tejo. Dari perkawinan dengan putri Arya Dikara ini, Arya Tejo memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sebelum menikah dengan putri Arya Dikara, Arya Teja telah menikah dengan putri Raja Surabaya yang bernama Arya Lembusuro. Dari pernikahan itu, Arya Tejo memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila yang kelak diperistri oleh Sunan Ampel. Sejalan dengan Babat Tuban, Van den Broek dalam Le Hadramaut et les Colonials Arabes dans itulah
tahun 1886 menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. De Graaf membenarkan dalam Babat Tuban dan pandangan Van den Berg dalam Arya Teja I atau Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Babat Tuban dan silsilah yang diajukan H.C. de Graaf disebutkan kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah seorang tokoh berdarah Arab bernama Abdurrahman. Yang pasti, semua sumber, baik Babat Tuban maupun sumber yang digunakan Van den Berg, de Graaf, dan R.M. Muhammad Sudioko menunjukkan bahwa ayah Raden Syahid Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta, Bupati Tuban, yaitu bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur yang menikah dengan Putri Nawang Arum dan menurunkan Raden Syahid Sunan Kalijaga sebagaimana disebut dalam Babat Demak. Berikut adalah garis silsilah Sunan Kalijaga berdasarkan Babat Tuban. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, ayahnya Tumenggang Wilatikta, Bupati Tuban. Ayahnya bernama Lembu Kusuma, Bupati Tuban. Ayahnya bernama Teja Laku, Bupati Majapahit. Ayahnya lagi Abdurrahman Arya Teja, Bupati Tuban. Kemudian ayahnya lagi Kau Rames, atasnya lagi Abbas, atasnya lagi Abdullah, atasnya lagi Ahmad, kemudian Jamal, Hasanuddin, kemudian Arifin, Mad Rauf, Abdullah, Mubarak, Karnia, Abdullah, Musakil, Abdul Wahid, Abbas, Abdul Muthalib. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Ini silsilah berdasarkan Babat Tuban. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kisah awal tokoh yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan, dengan kegiatan-kegiatan tercela, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Meskipun diusir, Raden Syahid tidak menjadi baik, malah semakin nakal, bahkan menjadi pemimpin perampok yang sangat ditakuti di hutan Jatisari. Ini kalau di legenda diceritakan ini Robin Hood-nya tanah Jawa. Merampok orang-orang kaya kemudian diberikan ke orang-orang miskin. Wallahu a'lam. Dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan membunuh orang, Raden Syahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan karomahnya mengubah buah aren menjadi emas, Raden Syahid pun bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Songo bergelar Sunan Kalijaga. Sebutan Kalijaga kemungkinan besar merujuk pada salah satu dari 3 kesetra. Kesetra ini wilayah angker. 3 kesetra utama di pesisir utara Jawa. 3 kesetra utama di pesisir utara Jawa tersebut yaitu Kali Tangi di Gresik, Jawa Timur, Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah, dan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga-tiganya memiliki nama Dewi Kali, Sang Bumi Bangun. Jika benar, maka kisah dibalik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar kekuatan kesetra-kesetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewi Kali Sang Bumi. Perlu diketahui, Syekh Siti Jenar ini adalah ayah mertua dari Sunan Kalijaga. Selain nama Lokajaya dan Raden Syahid, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Melaya.
Serat Walisana menjelaskan bahwa nama Syekh Melaya yang digunakan Sunan Kalijaga berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putra Tumenggung Melaya Kusuma di Jepara. Tumenggung Melaya Kusuma mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya sehingga menggunakan nama Wilatikta. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Walisana sangat menarik didalami karena menurut W.J. van der Meulen dalam Indonesia Diambang Sejarah 1988, kata atas angin adalah salah ucap dari atta angin, yaitu yang kehilangan semua anggota badannya atau rahu, yang berhubungan dengan Bhairawa Tantrisme. Keterkaitan nama-nama yang digunakan Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bhairawa Tantrisme tampaknya berkaitan dengan guru ruhani yaitu Sunan Bonang, yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bhairawa Tantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah, karena Sunan Bonang meminta agar ia seyogyanya menjalani ibadah zahir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Namun, sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa, dengan alasan lebih baik membuat masjid-masjid untuk pengembangan dakwah Islam daripada menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal ini terkait skala prioritas dengan situasi dan kondisi saat itu. Sebagaimana Sunan Bonang yang dididik di dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban, maka Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa. Hal itu yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta pranata mangsa dari keluarganya, dan khususnya pelajaran yang didapat dari gurunya sekaligus keluarga terdekatnya, yaitu Sunan Bonang. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Syahid putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah di Pulau Ubih. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, kemudian ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Barangkali kisah ini berkaitan dengan Sunan Kalijaga melakukan topo di pinggir kali. Padahal uzlah dengan bertapa itu beda jauh. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijogo tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab menurut sumber yang diyakini adalah penganut Tarekat Akmaliyah, sebagaimana dalam Suluk Malang Sungsang 2004-2005. Siti Zainab adalah putri dari Syekh Datu Abdul Jalil yang masyhur disebut Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki seorang putri bernama Ratu Campaka dan 2 putra kembar Dampit, yaitu yang putra bernama Wati Swara yang dikenal dengan nama Sunan Panggung dan yang putri bernama Wati Swari. Babat Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijogo di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 2 putri, Raden Sangit, Dewi Rukiyah, dan Dewi Rufi'ah.
Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten rantai-rantai yang dikutip Husein Jayadiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten 1983. Seperti wali-wali lain dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama, yaitu kepercayaan Kapitayan. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sidobrangti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Dalan Barongang dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Dalang Topeng dengan sebutan Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal sebagai Dalang dengan nama Ki Unehan. Menurut Babat Cirebon ini, diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling ke berbagai tempat, Sunan Kalijaga kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang, bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadah, sehingga dengan cara itu Islam berkembang dengan pesat. Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Lakon Nawaruci atau Dewa Ruci mengisahkan perjalanan rohani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Bhagawan Drona sampai ia bertemu Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan rohaniyah berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci, yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan tidak sekedar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, dan Bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada para kesatria, di mana kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli, tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan, dalam lakon Wayang Beber, tokoh-tokoh punakawan yang dikenal adalah Bancak dan Doyok. Sejumlah tokoh wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustaka Weni, Dewa Srani, Pandu Bergolo, dan Wisanggeni diketahui diciptakan oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, perangkat gamelan pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih, adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Pijet dalam Javans Volksvertonings Beschrift tot de, ini bahasa Belanda ya, 1938 menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar. Sebab
para wali penyebar Islam itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti pertunjukan wayang Purwo adalah benar-benar asli hasil kreasi para wali songo, terutama Sunan Kalijaga dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Menurut primbon milik KHL Muhammad Adnan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan menggubah irama gending, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Tembang gubahan Sunan Kalijaga yang termasyhur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumaksa ing Wengi dan tembang Ilir-ilir. Di antara wali songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, penggubah tembang, paman canggah menen atau tukang dongeng keliling, penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasehat sultan, dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Syatariah dari Sunan Bonang, sekaligus mengajarkan tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran tarekat dalam bentuk lagu rohani yang disebut mujahadah, muraqabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga baik secara tertutup atau sir maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris kisah-kisah simbolik dalam pergelaran wayang sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pergelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pergelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Nabi Khidir yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman rohani Syekh Malaya alias Sunan Kalijaga sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga memiliki cakupan yang sangat luas. Sunan Kalijaga tidak sekedar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang Majapatan, berisi doa-doa, cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Karena luasnya bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka lahirlah banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa. Contohnya, kisah Sunan Kalijaga dengan Ki Ageng Pandanaran, Sunan Kalijaga dengan Tiang Soko dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga sebagai Berandal Lokajaya, Sunan Kalijaga menjadi dalang wayang dengan nama yang berbeda di tiap tempat, Sunan Kalijaga dengan rancangan tata kota pemerintahan Islam, Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit, dan lain sebagainya.
Berbagai kisah kekeramatan Sunan Kalijogo tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan kekeramatan Sunan Kalijogo digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru kepada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan D.A. Ringkes dalam Nine Signs of Java 1996 sebagai putra Sunan Kalijogo yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Shah Alim Akbar di Demak, karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syarak, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Namun dalam kisahnya, putra Sunan Kalijaga ini tidak mati terbakar karena karomahnya. Terkait kapan wafatnya Sunan Kalijogo tidak ada kejelasan. Yang pasti beliau dikebumikan di Kadilangu dekat Demak. Sunan Kalijogo digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijogo dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah Wali Songo berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.